Terima kasih banyak Pak Ismu. Oke, kita mulai saja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di tempat ini di Aula SMP 13 Makassar untuk mendampingi anak-anak kita di acara debat pemilihan Ketua OSIS dan calon Wakil Ketua OSIS. Serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesehatan dan kesempatan ya untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka debat calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 13 Makassar. Nah, di sini sudah terlihat ada dua pasangan yang berhasil dipilih. Dari panelis ada paslon 01 dan ada paslon 02. Nah, saya melihat ada ketegangan ya di muka wajah-wajah paslon 01 dan paslon 02. Supaya tidak tegang, bagaimana kalau kami berdua akan memberikan pantun? Setuju tidak? Setuju. Kalau jawab pantun, bilang apa? Mantap. Oke. Jadi pantunnya saya ada satu, ada juga pantunnya Pak Ridi. Oke. Jalan-jalan ke CPI. Ntar lagi ada pemilihan ketua OSIS di sini. Pada PDKT ngakunya besti. Ujung-ujungnya minta dipilih. Oke, kita dengarkan pantun dari Pak Ridi dulu ya. Baik, saya juga punya pantun. Saya juga tidak mau kalah dengan rekan saya, Mem. Ya. Pantun saya, naik sepeda pergi di pantai, masuk berempat membayar karcis. Urusan pilihan boleh berbeda, tapi ingat, jangan lupa tanggal 3 pemilihan calon ketua OSIS. Oke, saya kembali kepada Mem. Iya, jadi anak-anakku jangan golput ya, usahakan jangan golput. Jadi kalau golput dianggap warga SMP 13 yang tidak baik dan benar ya. Jadilah warga yang baik dan benar. Oke, kita lanjut ya. Pak Ridi akan membacakan dulu tata tertib tentang debat selama debat ini berjalan ya. Jadi ada tata tertib yang kami buat, mudah-mudahan paslon 01 dan paslon 02 audiens semua bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah kami tetapkan. Oke, silakan Pak Ridi dibacakan. Baik, saya akan menyampaikan tata tertib debat kandidat calon ketua OSIS SMP Negeri 13 Makassar tahun 2023-2024. Pertama, perkenalan. Masing-masing kandidat wajib memperkenalkan diri selama 1 menit. Yang kedua, untuk menyampaikan visi misi, masing-masing kandidat diberikan waktu 5 menit.
Yang ketiga, setiap kandidat menjawab pertanyaan dari moderator atau audiens. Diberikan waktu 3 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. Yang keempat, kandidat, tim sukses atau pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. Yang kelima, seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan kampanye pemilihan ketua OSIS. Dan yang terakhir, seluruh peserta debat kandidat tidak boleh melakukan kerusakan atau dianggap melakukan kerusuhan dan sejenisnya, maka kami moderator dan pihak panitia berhak untuk mendiskualifikasi sebagai calon ketua dan wakil ketua. Itulah beberapa poin penting terkait dengan tata tertib debat kandidat calon ketua OSIS SMP Negeri 13 Makassar periode 2023-2024. Saya kembalikan kepada Mem. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, nah kita mungkin bisa duduk ya Pak Redi ya. Ya, jadi di sini kami sudah memegang 4 pertanyaan. Kami punya 4 pertanyaan, 2 dari saya dan 2 juga dari Pak Redi. Nah, kami juga akan memberi kesempatan oleh audiens atau panitia mungkin yang memiliki pertanyaan. Namun karena keterbatasan waktu, nanti kami tentukan berapa jumlah pertanyaan untuk audiens dan panitia serta pengurus OSIS selama. Oke, kita mulai saja pertanyaannya ya. Diharapkan ketenangannya semua. Iya, dari tata tertib yang disebutkan tadi oleh Pak Redi, maka kami meminta untuk memperkenalkan diri paslon 01 dulu pertama, memberi perkenalan diri, kemudian dilanjutkan oleh paslon 02. Oke, mari kita dengarkan semua perkenalan dari paslon 01. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Ayu Pratiwi dari kelas 89. Perkenalkan, saya Rukaya dari kelas 73. Kami dari paslon 01. Baik, itulah tadi perkenalan dari calon 01. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada calon 02 untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, perkenalkan, nama saya Rionantena Maliburan dari kelas 87 sebagai calon ketua OSIS. Dan saya Unggulan Susia dari kelas 85 sebagai calon wakil ketua OSIS. Kami pasangan 02. Baik ya, mungkin teman-teman semua anak-anakku sudah kenal ya, siapa 01 dan siapa 02. Ya. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada masing-masing kandidat untuk menyampaikan visi dan misi. Kita mulai dari pasangan 01 dulu. Kami berikan waktu selama 5 menit untuk memaparkan visi dan misinya. Silakan. Visi kami menjadikan organisasi OSIS SMP 13 menjadi induk organisasi aktif, lebih berkarakter, berwawasan luas, dan memiliki pola pikir kreatif dan inovatif. Dapat merangkul semua kalangan tanpa membeda-bedakan, berjiwa sosial,
serta menjadikan OSIS tempat untuk mengasah potensial siswa dan siswi di bidang akademik maupun non-akademik. Dan terakhir, dapat membangun akhlak yang lebih baik. Adapun misi kami yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan pengetahuan dan skill dari masing-masing siswa. Yang ketiga, menjalin dan meningkatkan hubungan kekeluargaan yang harmonis di lingkungan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, organisasi internal dan eksternal sekolah. Yang kelima, melanjutkan program kerja yang belum terlaksanakan di kepengurusan sebelumnya. Dan yang keenam, memberikan pendidikan tentang bullying guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bullying. Sekian, itulah pemaparan visi dan misi kami dari Paslon 01. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan 01. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan 02 untuk memaparkan visi dan misinya. Oke, saya persilakan kepada pasangan 02, waktunya 5 menit untuk memaparkan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMP Negeri 13 Makassar sebagai organisasi yang lebih unggul, berintegritas, kompak dalam bekerja sama dan berwawasan tinggi, serta menjadikan siswa-siswa SMP Negeri 13 Makassar berakhlak mulia, lebih disiplin, berkarakter, dan lebih aktif dalam bidang akademik maupun non-akademik. Misi kami yaitu yang pertama, mengedepankan nilai agamis dan budi pekerti sehingga terciptanya kerukunan beragama antar warga sekolah. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi terkait peraturan dan norma yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, mewujudkan kegiatan-kegiatan OSIS serta meningkatkan kinerja aktif OSIS. Yang keempat, melakukan pendekatan dengan siswa-siswi untuk menciptakan keharmonisan dalam lingkungan sekolah, serta membantu mengasah kreativitas, minat, dan bakat siswa-siswi. Dan yang kelima, mewujudkan kesimpulan sekolah yang sehat dan anti perundungan atau bullying. Sekian penyampaian visi misi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, makin panas ya. Iya. Jadi kita langsung saja memberikan pertanyaan kepada Paslon 01 dan Paslon 02. Jadi pertanyaan kami itu sama dengan Paslon 01 dan Paslon 02. Jadi pertanyaannya kami berikan dulu untuk diberi kesempatan untuk menjawab. Kemudian setelah itu diminta kesempatan untuk menjawab lagi di Paslon 02. Paham ya? Oke. Nah, jadi insya Allah pertanyaan kami. Iya, itu intermezzo tadi. Oke, jadi insya Allah pertanyaan kami ini sudah mewakili bobot dan substansi para siswa, ya. Jadi mereka itu sudah berharap di pundak kalian nantinya untuk SMP 13 ke depannya. Nah, pertanyaan pertama, are you ready? 01? Iya, bismillah ya. Baik, sebelum saya memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat, sebelumnya saya mengapresiasi ya terkait dengan visi misi yang disampaikan.
visi misinya ini sangat keren masing-masing kandidat. Kenapa saya mengatakan keren? Karena visi misi yang disampaikan ini menjunjung tinggi nilai-nilai humanitas atau kemanusiaan. Itu ya. Tidak hanya itu, karena masing-masing kandidat juga ini berupaya untuk memupuk atau mewujudkan nilai persatuan di dalam sekolah kita. Tentunya apa tujuannya? Untuk memajukan program kerja OSIS yang ada di sekolah kita. Makanya saya mengatakan keren. Itu ya. Oke, baik. Langsung saja saya memberikan pertanyaan kepada pasangan 01. Pertanyaannya, apa motivasi Anda ingin menjadi calon ketua OSIS dan bagaimana cara mewujudkannya? Kenapa? Karena perlu kita ketahui bersama bahwa jabatan sebagai ketua OSIS itu memiliki tanggung jawab yang besar. Misalnya saja, semua kegiatan yang ingin kita lakukan di sekolah itu harus melalui persetujuan atau sepengetahuan OSIS. Atau bisa dikatakan bahwa organisasi OSIS ini atau OSIS ini merupakan ujung tombaknya sekolah. Itu. Dan di sisi lain perlu kita ketahui bersama bahwa untuk menjadi seorang pemimpin kita harus memiliki mental yang tangguh. Apa itu mental yang tangguh? Mampu merangkul teman-temannya, tidak mudah emosi, ataupun bisa dikatakan menjadi panutan bagi teman-temannya yang ada di sekolah. Jadi kira-kira apa motivasinya untuk menjadi calon ketua OSIS dan bagaimana cara mewujudkannya? Oke, itu. Saya persilakan ke pasangan 01 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Trudi. Saya akan menjawabnya. Apa motivasi ingin menjadi calon ketua OSIS dan bagaimana cara mewujudkannya? Saya termotivasi pada saat tahun lalu saya sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi wakil ketua OSIS. Saya terinspirasi lagi untuk naik mencalonkan karena saya punya keinginan untuk meneruskan program kerja OSIS yang belum terlaksana di kegiatan sebelumnya yang belum terrealisasi. Saya ingin mengulangi lagi dengan cara mengevaluasi, menganalisis kembali, dan saya yakin bahwa ketika saya bisa menang, saya akan meneruskan program kerja yang sebelumnya belum terlaksana. Sekian, apa ada tambahan? Saya termotivasi ingin menjadi calon wakil ketua OSIS karena saya memiliki banyak ide-ide baru dan banyak aspirasi-aspirasi dari masing-masing siswa untuk memajukan sekolah ini. Saya sebagai wakil ketua OSIS, ketika terpilih saya akan mengungkapkan ide-ide saya ke ketua OSIS agar dapat sekolah ini lebih maju dan bisa juga berdampak pada kalian semua. Sekian. Oke, berikan aplaus kembali untuk pasangan 01. Itu ya. Oke, kita tadi telah mendengar jawaban dari pasangan 01. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan 02 untuk menjawab pertanyaan. Ya, oke. Silakan. Baik, adanya motivasi dari teman-teman dan wali kelas kami yang membuat kami ingin maju menjadi calon ketua dan calon wakil ketua OSIS, dan juga kami ingin menambah pengalaman kami dalam berorganisasi, tentunya dalam hal kepemimpinan. Nah, selanjutnya akan ditambahkan dengan teman saya. Baik, cara kami mewujudkannya, yang pertama-tama pasti akan bekerja sama dengan pengurus baru untuk mencapai visi misi kami. Terima kasih. Oke, itulah jawaban masing-masing paslon 01 dan 02. Luar biasa ya jawaban-jawaban mereka. Mereka itu sudah seperti di pemilihan presiden dan calon presiden. Sudah hebat retorika mereka. Nah, sekarang saya juga
juga, tidak mau kalah nih sama Pak Ridi, saya juga punya pertanyaan dong. Jadi apakah 01 sudah siap dengan pertanyaan saya? Iya. 02 bagaimana? Iya. Nah, sekarang dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Jadi setiap pagi itu kan guru melakukan kegiatan penjemputan di depan pagar. Kemudian ada juga pengurus OSIS membantu di depan pos dengan tujuan membantu pembina 10K untuk melihat pelanggaran-pelanggaran apa yang sekiranya dilakukan oleh siswa-siswi di SMP 13. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang anak-anakku lakukan bila menemukan pengurus OSIS melanggar peraturan tersebut? Kira-kira jawabannya paslon 01 apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bila ada pengurus OSIS yang ditemukan melanggar peraturan sekolah, kita akan menegurnya dan memberitahu pembina bahwa ada pengurus OSIS yang melanggar. Padahal kan pengurus OSIS itu yang harusnya menjadi contoh yang baik bagi siswa dan siswi di SMP 13. Pengurus OSIS juga harus menjadi teladan siswa dan siswi, karena pengurus OSIS itu adalah gambaran bagi siswa dan siswi SMP 13. Sekian. Apa ada tambahan? Ada. Iya, jadi jawaban 01, pengurus OSIS pun harus dihukum, begitu ya, harus mendapat mengikuti peraturan. Jangan mentang-mentang pengurus OSIS mau seenaknya, begitu ya. Karena pengurus OSIS itu adalah teladan atau contoh buat siswa-siswi di SMP 13. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, sekarang kita lanjut ke paslon 02. Gimana jawabannya? Baik, izinkan kami menjawab. Apa yang akan kami lakukan jika ada pengurus yang melanggar aturan? Tentunya pertama kami akan menanyakan alasan mengapa dia melanggarnya. Jika alasan yang dia sampaikan tidak dapat ditoleran, maka kami sebagai ketua dan wakil ketua tidak akan segan untuk mencatat atau memberikannya sanksi yang berlaku di sekolah ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk paslon 02 yang telah memberikan jawabannya. Berarti dari makin seru ya, betul. Iya. 02 tadi akan menanyakan terlebih dahulu. Nah, itulah calon pemimpin yang baik dan benar. Dan saya juga mungkin perlu tambahkan bahwa jadi pemimpin itu jangan baper, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit pakai perasaan. Jadi kalau perasaan sendiri tidak bisa minimalisir untuk kepentingan umum, bagaimana untuk semuanya gitu ya. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan ketiga untuk paslon 01 dan paslon 02. Namun sebelumnya pertanyaan ketiga ini disampaikan oleh Pak Ridi. Tenang ya, kalian simpan semua pertanyaan kalian semua, anak-anakku semua. Kami juga akan memberikan kesempatan kepada anak-anakku semua. Sebelum itu kita dengarkan pertanyaan ketiga dari Pak Ridi. Silakan Pak Ridi. Baik, bagaimana pasangan 01? Sudah siap? Oke. Untuk pertanyaan ketiga, ini ya, saya mengangkat sebuah contoh kasus yang ada di sekolah kita. Contohnya, terkadang bukan hanya siswa yang terlambat masuk belajar, tetapi mohon maaf sebelumnya, terkadang kita melihat atau sering kita melihat guru yang tidak tepat waktu masuk mengajar di kelas. Itu ya. Nah, jika Anda
pada saat itu sudah menjabat sebagai ketua OSIS dan berada di kelas tersebut, kira-kira upaya apa yang Anda lakukan untuk kedepannya agar guru dan siswa bisa memulai pembelajaran pada tepat waktu? Kira-kira apa upaya kalian? Ya itu. Oke, saya persilakan kepada 01 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada guru yang terlambat masuk kelas, upaya kami akan konsultasi ke guru lain yang mengenal guru yang terlambat itu untuk berbicara mengenai, mungkin ada ini gurunya punya alasan bahwa dia punya urusan makanya dia terlambat masuk kelas. Kita akan cerita sama guru bagaimana solusinya, dan guru akan mungkin mencerita dengan guru atau temannya agar mencari solusinya dengan cara rapat dengan sesama guru atau sesama temannya. Sekian saja. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Ketika guru terlambat itu ada upaya yang kita lakukan. Pertama itu kita harus menanyakan alasannya, dan itu juga kita tidak boleh langsung menegur guru tersebut karena itu bukan wewenang kita. Dia wewenang guru adalah kepala sekolah, tetapi kita bisa menanyakannya apa alasan dia terlambat, dan kita juga bisa berkonsultasi bagaimana agar dia tidak terlambat lagi. Sekian. Ya baik, silakan berikan aplaus untuk pasangan 01. Gitu ya. Jadi jawaban yang diberikan oleh pasangan 01 ini sangat bijaksana ya Bu. Ya betul-betul sangat bijaksana. Kenapa? Karena ketika terjadi kasus seperti ini, ya dia berupaya untuk mencarikan solusinya. Salah satu cara yang disampaikan yaitu dengan melakukan dia menyampaikan terkait apa alasan ini tidak masuk mengajar atau terlambat masuk mengajar, itu ya. Oke, bagus. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan 02 untuk menjawab pertanyaan. Baik, upaya yang pertama yang akan kita lakukan yaitu berkomunikasi kepada wali kelas agar wali kelas dapat menanyakan alasan guru tersebut mengapa terlambat, dan juga berkoordinasi kepada ketua kelas agar menjaga kelas tetap tenang dan belajar sebelum guru tersebut datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya. Oke, cukup fair ya. Jadi saya juga takut-takut nih ada pertanyaan tadi. Jadi ada warning buat diri saya sendiri untuk tidak terlambat masuk mengajar. Takutnya dikejar-kejar sama ketua OSIS dan wakil ketuanya. Iya. Jadi pertanyaan keempat ya. Ini pertanyaan terakhir kami. Ini pertanyaan kami yang terakhir karena hanya 2 yang kami sediakan. Nanti juga kami akan memberikan pertanyaan kepada audiens dan pengurus OSIS yang lama. Mohon didengarkan baik-baik paslon 01 dan paslon 02 ya. Jadi pertanyaannya adalah jika ada jika ada program kerja ya, program kerja yang harus anak-anakku lakukan ya, dan mendapat protes atau larangan oleh sebagian guru di sekolah. Tetapi program kerja tersebut diatur digunakan untuk kepentingan siswa. Nah, apa yang Anda lakukan atau pihak mana yang Anda pilih dan kenapa Anda memilih pihak tersebut? Jadi tadi 01 terus nih yang dikasih pertanyaan pertama untuk menjawab. Nah, sekarang kita kasih kesempatan untuk 02 menjawab pertama untuk pertanyaan kami. Silakan dijawab 02. Are you ready?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Program jika ada program yang akan kami laksanakan tetapi ditentang oleh guru, apa yang akan kami lakukan? Pertama-tama, kami akan berkomunikasi dengan guru tersebut. Apakah ada alasan atau menurut mereka apakah ada salah satu hal dalam program kami yang mungkin bagi dia itu tidak bagus. Maka kami akan menanyakan alasannya sehingga kami dapat mengevaluasi dan mencari solusi terbaik untuk menjalankan program tersebut. Terima kasih. Ada tambahan? Jika guru tersebut memiliki alasan yang sangat jelas dan menurut kami juga mungkin apakah kami akan memilih proker atau gurunya? Tentu jika kami merasa tentu proker yang kami sediakan itu selalu berada di jalan yang benar, maksudnya untuk kepentingan sekolah. Oleh karena itu kami akan menjelaskannya kepada guru tersebut bahwa proker ini kami laksanakan untuk memajukan sekolah. Tentu semua proker tujuannya seperti itu, Bu. Ya, jadi kami akan berkomunikasi dengan guru tersebut agar guru tersebut dapat mempertimbangkan kembali alasan dia mengapa dia menolak proker kami. Terima kasih. Ada tambahan? Terima kasih. Jadi sebagian guru tadi menolak, berarti program kerja tetap jalan namun tetap ada komunikasi dari guru tersebut. Seperti itu ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke paslon 01. Kira-kira bagaimana jawabannya kalau program kerjanya ditentang oleh sebagian guru? Kamu pilih yang mana? Pilih program kerjanya atau pilih gurunya yang protes? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Kita lebih memilih proker kita karena kita harus konsultasi dulu atau bermusyawarah dengan seluruh anggota OSIS agar kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar. Guru itu tidak bisa seenaknya saja memberi protes tanpa ada kejelasan yang jelas. Pertimbangan kita harus konsultasi atau bermusyawarah kembali kepada guru itu mengapa guru tersebut seperti menentang kegiatan yang kita laksanakan. Sekian. Baik, ada sedikit tambahan dari saya. Program kerja kita itu harus ada musyawarah terlebih dahulu dan kita akan berkonsultasi dengan semua guru untuk melaksanakan program kerja tersebut. Apakah ada guru yang menentang ataupun tidak. Jadi ketika ada guru yang menentang dengan program kerja kita di tengah jalan, kita harus juga berkonsultasi karena pada awal memang kita juga sudah bermusyawarah dan berkonsultasi dengan guru tersebut. Sekian. Iya, terima kasih banyak atas jawaban paslon 01. Sangat-sangat luar biasa jawabannya. Jadi ini sebenarnya mewakili kami guru-guru ya. Jadi ada kan ya pengurus OSIS dikit-dikit tidak masuk, dikit-dikit tidak masuk. Urusannya katanya ada urusan di OSIS seperti itu ya. Jadi semoga nanti yang terpilih ini bisa mengimbangi antara urusan sekolah dan urusan kepengurusannya di OSIS. Oke, iya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya. Nah, sekarang kami memberi kesempatan kepada semua audiens atau pengurus dan ibu guru di belakang untuk memberikan pertanyaannya. Kira-kira ada tidak ya di antara kalian yang punya pertanyaan khusus untuk paslon 01 dan paslon 02? Silahkan kami beri kesempatan. Angkat tangan, please.
Iya, ada di belakang pengurus OSIS lama ya. Silakan maju ke depan untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkhusus untuk paslon 02, yaitu kan tadi ada di misinya, kan tadi ada di misinya merukunkan setiap agama yang ada di sekolah. Bagaimana cara untuk merukunkan agama yang ada di sekolah atau langkah-langkahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Jadi itu tadi pertanyaan dari audiens. Nah, kira-kira paslon 02 bagaimana menjawab pertanyaan tersebut? Silakan dijawab. Baik, upaya pertama yang akan kita lakukan yaitu merayakan setiap hari keagamaan supaya kegiatan-kegiatan OSIS juga bisa lebih aktif dalam melakukan kegiatan tersebut. Kemudian kita juga mempunyai program kerja untuk itu. Program kerja kami ada dalam bidang budi pekerti, yaitu seperti melakukan kegiatan baksos atau sumbangan rutin minimal 1 kali dalam sebulan, yaitu seperti sumbangan pakaian, dana sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga kegiatan baksos yang akan kami lakukan pada bulan Ramadan. Dan juga mengaktifkan kembali sosial media OSIS sebagai sarana perkenalan dan juga sebagai sarana untuk memperingati hari-hari keagamaan sehingga terjalinnya kerukunan beragama di lingkungan sekolah. Terima kasih atas dukungan. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Bagaimana yang punya pertanyaan? Bagaimana yang punya pertanyaan? Didengarkan tadi ya? Cukup puas ya? Oke. Nah, sekarang kita dengarkan dulu pertanyaan paslon 01. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya untuk paslon 02. Terkait pada visinya, di situ ada mengatakan membuat OSIS lebih unggul. Apa program Anda agar dapat membuat OSIS ini jauh lebih unggul? Sekian. Maaf ya, interupsi ya sebentar. Jadi pertanyaan dari pengurus OSIS selama itu bagaimana tentang kerukunan keagamaan. Nah, itu yang mau dijawab dulu karena paslon 02 kan sudah menjawab. Jadi kami beri kesempatan untuk paslon 01 untuk menjawab pertanyaannya supaya dia puas gitu, semua bisa menjawab, ya kan? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pengurus OSIS. Kita akan selalu melakukan kegiatan yang terkait dengan keagamaan seperti yang sudah sebelumnya disebutkan oleh paslon 02. Kita akan kembali mengaktifkan sosial media OSIS seperti IG-nya, dan kita memposting kegiatan-kegiatan yang bisa membuat siswa dan siswi saling toleransi terhadap kegiatan tersebut. Sekian.
Baik, sedikit tambahan dari saya, agar siswa dan siswi ini jauh lebih toleransi, kita harus merangsang jiwa mereka, jiwa toleransi mereka, karena terkadang ada beberapa ajaran-ajaran agama mereka permainkan. Nah, dari situlah kegiatan-kegiatan agama ini harus membawa toleransi, tidak boleh saling menyinggung agama satu sama lain. Sekian. Baik, kita sudah tadi mendengar masing-masing jawaban dari pasangan 01 dan pasangan 02. Oke, berikan aplaus untuk masing-masing kandidat. Oke, ya. Baik, mungkin ada pertanyaan satu lagi dari audiens atau ibu guru? Ya, audiens. Oke, silakan. Ya, silakan bertanya dan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suradania akan bertanya, apabila kalian gagal dalam menjalankan organisasi dengan indikator tidak ada program kerja yang berjalan dan banyak anggota mengundurkan diri, apa bentuk tanggung jawab kalian? Sekian, terima kasih. Ya, itulah tadi pertanyaan. Kemudian tadi yang menjawab pertama itu 02. Selanjutnya kita berikan kesempatan lagi kepada 01 untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Oke, sudah siap? Oke, siap ya. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Bila ada yang seperti itu, kita harus cepat menindaklanjuti. Apabila ada pengurus yang mengundurkan diri, kita harus lebih konsultasi dulu kepada pengurus tersebut, kenapa dia mau mengundurkan diri. Apa ada alasan? Jika alasannya jelas atau memang ada kesalahan apa, kita akan membuat toleran. Sekian. Untuk program kerja yang tidak terlaksana dengan baik itu sebelumnya kita pasti akan bermusyawarah mengenai program kerjanya, dan setiap tahap-tahap melakukan program ini pasti kita akan mengevaluasi setiap kinerja dan setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi program kerja kami. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Itulah tadi jawaban dari pasangan 01. Lagi-lagi jawaban yang ditunjukkan itu sangat bijak ya. Artinya bahwa ketika terdapat permasalahan atau program kerja yang tidak terlaksana, tentu pasangan 01 tadi mengatakan kita melakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dalam bentuk musyawarah. Kita mencari apa yang menjadi permasalahan sehingga program kerja yang kita rencanakan itu tidak terlaksana. Ya, itu sangat bijak ya, jawaban dari pasangan 01. Kemudian kita berikan kesempatan kepada pasangan 02 untuk menjawab pertanyaan. Baik, pertama kami akan memberikan respon. Respon pertama kami, tentunya kami kecewa kepada diri kami sendiri mengapa kami gagal melakukan program kerja tersebut. Namun kami tidak akan terlarut dalam kekecewaan tersebut, tapi kami akan melakukan evaluasi kepada semua pengurus dan mencari titik masalah dari program kerja tersebut dan mencari jalan keluar atau solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena setiap masalah mempunyai jalan keluar. Terima kasih. Cukup. Oke, berikan aplaus untuk pasangan 02. Oke ya. Ya, kita lihat suasana debat hari ini ya. Masing-masing pendukung ya, bisa dikatakan ya, oke. Ya, saya persilakan kepada Bapak untuk bertanya. Silakan masing-masing calon kandidat mendengarkan pertanyaan. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mau kepada dua pasangan ini pertanyaan saya
saya anggap dia sebagai kasus, dan saya berharap kasus ini menjadi debatan untuk dua pasangan calon, ya. Dan yang permasalahannya adalah begini: jika sebentar anak-anakku sekalian terpilih, kalau dalam perjalanan kepengurusan anak-anakku yang terpilih nantinya, sekolah kita mendapatkan masalah, dan permasalahan itu terjadi antara siswa SMP 13 dengan sekolah lain. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara anak-anakku menyikapi permasalahan ini? Dan saya berharap ini menjadi barang debatan untuk dua pasangan calon. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Saya persilakan kepada masing-masing kandidat ya. Pertama kita berikan kembali kesempatan lagi kepada pasangan 02 untuk memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan dari Pak Is. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ismo. Izinkan kami pasangan 02 untuk menjawab. Pertama yang akan kami lakukan adalah berkomunikasi atau melakukan pendekatan kepada siswa yang berkelahi atau siswa yang membuat masalah tersebut, dan kemudian kami akan berkomunikasi dengan guru yang menjadi bidang atau wadah yang menyelesaikannya, contohnya seperti di bidang kesiswaan, BK dan juga 10K, untuk memproses kesalahan-kesalahan tersebut dan menyesuaikannya dengan bentuk-bentuk sanksi yang telah ditetapkan di sekolah ini. Terima kasih. Ya, cukup. Ya, baik, berikan aplaus untuk pasangan 02. Oke, ya. Jadi jawaban yang tadi diberikan dari pasangan 02 katanya mereka akan melakukan yang namanya pendekatan persuasif. Artinya dia akan melakukan pendekatan kepada siswa yang bermasalah. Itu ya. Yang kedua, setelah melakukan pendekatan seperti itu, dia melakukan kembali atau mensosialisasikan atau menyampaikan kepada pihak yang berwenang di sekolah. Salah satu contohnya adalah BK. Itu ya. Itu jawaban dari pasangan 02. Selanjutnya kita berikan kesempatan juga kepada pasangan 01 untuk memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan tadi. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ismu. Kita akan menindaklanjuti masalah itu, Pak. Bila ada siswa tersebut tidak mau mendengar apa-apa peraturan sekolah, kita terpaksa harus kasih keluar siswa itu apabila sebelumnya dia sudah mempunyai masalah dan poinnya sudah hampir mencapai poin yang bisa kasih keluar siswa tersebut. Sekian. Dan untuk tambahannya, ketika ada siswa yang bermasalah itu, selain mendekatkan diri kepada dia, kita juga harus menamaikan di antara dua belah pihak tersebut agar tidak terjadi lagi pertikaian seperti itu tadi. Karena pertikaian tersebut bisa mencemari nama sekolah di antara kedua-duanya. Dan kita juga bisa menasihatinya supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Apa-apa ketika memiliki masalah itu harus kepala dingin, tidak langsung membawa emosi. Sekian, terima kasih. Oke, berikan juga aplaus untuk pasangan 01. Itu ya. Jadi tadi kita sudah mendengar jawaban dari pasangan 01, yaitu dengan cara memberikan poin atau bisa dikatakan efek jerah ya, agar siswa yang bermasalah tidak mengulangi kembali perbuatannya. Itu. Yang kedua, tadi yang saya dengar, yang saya tangkap, mereka ingin melakukan sebuah pembinaan atau memberikan nasihat terkait dengan siswa yang bermasalah. Oke, kembali kita lagi memberikan ya. Berikan aplaus yang meriah untuk pasangan 01 dan 02. Itu ya. Ya, ini semakin memanas ini, semakin memanas. Oke, baik. Sebelum saya
Terima kasih Pak. Nah, ini sekarang yang kedua. Untuk kedua pasangan calon. Pertanyaannya dan bagaimana anak-anakku sekalian menyelesaikan permasalahan atau menyikapi jika terjadi dalam kepengurus kalian. Bagaimana tindakan yang anak-anakku akan lakukan sekaitan dengan adanya bully di sekolah. Jadi apa yang akan anak-anakku lakukan sekaitan dengan permasalahan bully yang terjadi di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya memang ya, terkait dengan bullying, nah ini termasuk permasalahan yang ada di sekolah kita. Gitu ya. Oke, saya berikan kesempatan kepada pasangan 01 untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan dari Pak Is. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab. Ketika ada kasus bullying seperti ini, kita harus menindaklanjutinya. Kita harus mendekatkan diri kepada dua orang tersebut, mengapa dia melakukan bullying, dan memeriksa kesehatan mental korbannya. Dan juga untuk agar tidak terjadi lagi kasus bullying seperti ini, kita harus memberikan pendidikan mengenai bullying lebih lanjut lagi, mau secara verbal, non verbal. Serta kita harus juga menumbuhkan akhlak yang baik, bertutur kata. Itu juga pasti akan berpengaruh kepada kasus bullying ini. Ketika semua orang memiliki akhlak yang baik, bertutur kata yang baik, pasti semua orang tidak akan melakukan bullying. Oke, itu lagi ya. Lagi-lagi nih pasangan 01 yang memberikan jawaban yang sangat bijak. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan 02 untuk memberikan tanggapan terkait dengan permasalahan bullying yang ada di sekolah kita. Pertama-tama upaya yang akan kami lakukan yaitu melakukan pendekatan dengan siswa atau siswi yang menjadi korban atau pelaku dalam permasalahan tersebut dan menanyakan alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Kemudian kami akan menjalankan proker kami yaitu sosialisasi bully yang akan dilakukan oleh guru bidang kesiswaan atau BK dan juga memanggil pihak luar, dan juga kami juga bisa bersosialisasi melalui media sosial yaitu IG OSIS SMP Negeri 13 Makassar. Ya, tambahan dari saya, jika alasan yang dilakukan, jika alasan para pelaku melakukan hal tersebut tidak dapat ditoleran oleh kami sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami akan menindaklanjuti kepada guru yang menangani hal tersebut. Terima kasih. Kita kembalikan ke penanya. Gimana Pak Is? Ini ada dua pertanyaan. Sudah terpuaskankah dengan jawaban-jawaban 01 dan 02? Oke, tadi jawaban dari paslon 1, paslon 2, oke. Tapi itu hanya sebatas yang saya mau di sini bagaimana tindakan nyata di lapangan yang akan kalian lakukan. Karena bully ini sepertinya tidak kelihatan. Kalau kita cerita lawan, kita tidak tahu siapa lawan. Karena saya ambil contoh lah. Persoalan 5 tahun yang lalu dengan sekarang ini biasa ada permasalahan. Kalau 5 tahun lalu atau bahkan 10 tahun lalu kita tahu apa sebabnya sampai SMP 13 siswanya berkelahi di luar. Ya disebabkan karena mungkin hasil pertandingan di lapangan ada gesekan atau tidak menerima kekalahan atau jalan-jalan subuh saling gesek. Itu jelas.
Nah sekarang kan perang ini bukan perang yang nyata di lapangan, ya. Ini perang di medsos. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya itu tadi, bagaimana tindakan nyatamu di lapangan kalau sudah jelas? Bang Sudata bilang mohon maaf kalau saya sebut inisialnya sama namamu, Bapak si A yang kelas 8G, itu mulai. Nah, kemudian kenapa bisa yang 7A dia ya ada di WA itu edisinya bilang begini. Nah, sekarang kamu sudah dilaporkan sama saksi bahwa ini anunya, ini buktinya. Nah, ini buktinya chatnya yang mengajak begini. Ini kan dikatakan tidak ditahu apa sebabnya, hanya chat saja. Nah, lawan yang tidak jelas. Beda dengan 5 tahun lalu kita bilang kenapa bisa berkelayan, disambar kita. Waktu dia naik motor itu SMP 47. Nah, dia lewat ini disambar, akhirnya dia tahu orangnya, dia tungguin. Nah, dia datangi juga sekolahnya. Nah, itu kelihatan kan? Nah, lawan jelas dan apa sebabnya. Sekarang hanya bermain chat saja, seperti kejadian yang kalau tidak salah semester kemarin sore-sore datang anak SMP, tidak perlu saya sebut namanya, tetangga kita datang sore-sore, kaget saya, ada apa? Ternyata hanya berdasarkan chat saja sampai kita didatangi. Nah, ini kan tidak jelas awalnya bagaimana, ya mungkin begitu. Jadi kira-kira bagaimana paslon 1-2 melakukan apa yang dia bisa lakukan dengan permasalahan ini. Terima kasih. Sayang sekali ya, Pak Is kurang terpuaskan tadi oleh jawaban paslon 01 dan paslon 02. Jadi keinginannya Pak Is itu kira-kira tindakan nyata apa yang kalian lakukan? Di sindiran-sindiran di sosial media atau memang sudah melakukan bullying di sosial media? Jadi tindakan nyata apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian perbuat ketika terdapat bullying seperti itu? Iya, silakan dijawab paslon 01 dulu. Baik, kita akan memanggil siswa tersebut Pak dengan kita kasih ketemu dia kalau memang dia tersangka bahwa dia pelakunya, dan apabila siswa tersebut pelakunya, kita akan membawa ke BK dan kasih dia poin agar dia jerah, tidak membuat lagi perbuatan seperti itu. Sekian. Ada sedikit tambahan, ketika kita kan akan mempertemukan mereka dan kita harus mencari tahu siapa yang salah, apa penyebabnya, dan itu juga pasti akan kita juga mendamaikannya. Dan ketika dia terbukti bersalah, kita harus memberikannya dia saksi yang membuat dia jerah serta mendidik dia. Oke, terima kasih banyak untuk paslon 01. Nah, sekarang kita kasih kesempatan untuk paslon 02. Silakan paslon 02. Baik, izinkan kami pasangan 02 menjawab pertanyaan. Hal nyata yang akan kami lakukan yaitu melakukan penelusuran terkait permasalahan dan mengerahkan seluruh pengurus secara bersama-sama untuk mencari pelaku yang selama ini bersembunyi. Dan juga dalam permedsos sering sekali ada yang namanya fake account. Jadi mereka melakukan itu untuk melakukan bully kepada orang yang dia benci. Jadi ya, tapi dia tidak ingin diketahui identitasnya. Jadi dengan adanya kerjasama dengan seluruh pengurus, kita dapat mencari tahu secara lengkap identitas dari pelaku ini. Dan kemudian kita akan mengadakan sosialisasi atau kegiatan tentang pentingnya penggunaan medsos secara benar dan baik. Sekian, terima kasih.